Indonesia dan Malaysia memang paling sering membuat video sindiran di jejaring media sosial TikTok. Dan salah satu yang paling sering dilihat adalah orang Malaysia menyamakan orang Indonesia dengan India dengan maksud menghina bangsa Indonesia. Namun mereka memang dasar pola pikirnya tidak sampai. Mereka lupa esensi apa yang terkandung dalam bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia adalah keluarga besar yang saling melengkapi. Dia kira orang Indonesia saling benci dengan orang India, seperti yang terjadi di Malaysia. Padahal dalam faktanya, etnik India beserta budayanya sangat dihargai di negara Indonesia. Dia juga sarkas mau bilang wajah Indonesia seperti India. Dan lagi-lagi faktanya, wajah Malaysia jauh lebih India daripada Indonesia. Negeri Indonesia sangat berbeda dengan Malaysia, di mana konsepnya jauh lebih matang serta disusun dengan intelektualitas tingkat tinggi, yang menggabungkan pemikiran pandangan bernegara dengan saripati ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci berbagai agama. Itulah sebabnya, bangsa apapun dan dari manapun yang masuk ke Indonesia, ianya tidak akan mendirikan adat istiadatnya sendiri, melainkan mereka yang akan menjadi orang berkarakter Indonesia. Mau dia etnis Cina, Eropa, India, dan sebagainya. Sedangkan di Malaysia, dari manapun mereka datang, mereka akan membangun budaya seperti di negara asalnya. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Hidup Jokowi! Dia membanding-bandingkan antara tari Melayu, ya kan, kebudayaan Melayu, culture-nya, dengan tari lain yang ada etnis Indianya, yang dikatakan mirip dengan kebudayaan Indonesia, gitu kan. Sedikit saya memberitahukan kepada Anda, dasar saya menjelaskan adalah ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal. Itulah dasarnya. Dah, saya perkenalkan dengan Anda negara Republik Indonesia. Kami di Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki beribu pulau. Kami memiliki beratus suku. Lebih kurang 700 lebih suku yang ada di Indonesia. Jadi, kami memiliki 700 lebih adat istiadat. Kami memiliki 700 lebih kebudayaan. Kami memiliki 700 lebih bahasa. Itulah kami Indonesia. Bukan cuma itu aja. Beda lagi, ada etnis Tionghoa, ada etnis India. Itu termasuk dalam naungan kami sebagai warga negara Indonesia yang tergabung ke dalam negara Indonesia. Cubalah awak tanya orang India Medan, ya, yang awak tahu mungkin Kampung Madras di Medan. Kami begitu menghargai adanya orang itu, karena mereka adalah bagian juga dalam kemerdekaan Indonesia. Etnis Tionghoa, orang itu juga ada andil dalam kemerdekaan Indonesia ini dulunya. Itulah kayanya kami Indonesia. Kaya dengan kebudayaan, kaya dengan etnis. Ya, kami diberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk menjalankan adat istiadat budaya masing-masing. Tidak ada larangan. Anda bisa bangga dengan budaya adat istiadat Anda. Orang Bugis bisa hidup dengan orang Bugisnya dia. Saya orang Bugis. Orang Aceh Gayo bisa bergaya. Saya orang Gayo. Orang Medan bisa katakan saya orang Nias. Orang Medan bisa katakan aku orang Batak. Saya orang Melayu Delhi. Saya orang Jawa. Saya orang Papua. Iya kan? Itulah kami Indonesia. Kami tidak kumpulkan dia jadi satu. Kami sama tak boleh orang tu apa, tidak. Kami memiliki budaya dan kehidupan
yang bermacam-macam. Dah. Bahkan kami negara Indonesia, coba ceklah, negara yang mengakui agama-agamanya di negaranya sendiri. Kami ada Islam, kami ada Kristen, Protestan, Katolik, kami ada Hindu, Buddha, dan berbagai aliran kepercayaan. Semua itu diatur dalam undang-undang. Negara Republik Indonesia memberikan kemerdekaan kepada seluruh masyarakatnya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Itulah kami Indonesia. Berbeda dengan Anda di Malaysia. Ya kan? Miko di situ jelas. Sesuai konstitusi, Miko itu adalah mazhabnya Syafi'i. Kalau orang yang tak tahu mungkin, tapi bagi yang tahu dah sangat tahu tidak. Malaysia Islam bermazhab Syafi'i. Itu tertera dalam konstitusi Miko. Betul? Kami di Indonesia tidak. Kami bukan negara Islam, tapi kami negara yang memiliki penduduk paling besar untuk agama Islam. Negara menjamin kemerdekaannya. Itulah bukti lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya kan? Kemerdekaan untuk orang itu beragama silakan. Negara tidak melarang untuk orang itu beragama. Negara tidak melarang untuk orang itu mengembangkan adat istiadatnya, sukunya masing-masing. Tak ada larangan. Dan itu dijamin dalam undang-undang. Ya kan? Yang bikin Fiti ini kurang jauh dia mainnya. Belajar lagi yang banyak. Dalam Islam aja kami tidak seperti Malaysia yang mengklaim langsung mengatakan kami bermazhab Syafi'i. Itu jelas Malaysia Syafi'i. Indonesia terserah apa mazhab nak pakai. Nak Syafi'i, nak Hambali, nak Maliki, itu haknya masing-masing. Itulah kayanya kami Indonesia. Itulah merdekanya kami Indonesia nih. Kami merdeka. Untuk beragama kami dijamin oleh undang-undang. Iya kan? Miko kurang jauh mainnya. Nanti Miko jumpa dengan orang bermazhab Maliki, bisa jadi Miko katakan, oh tidak sah solat ini, tidak kunut. Tak. Iya kan? Belajar toleransi. Kami di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Orang Hindu merayakan Nyepi, orang Islam ikut menjaga keamanan. Orang Kristen ikut menjaga keamanan perayaan itu. Ya kan? Orang Buddha Imlek, Cap Gomeh dia, kami orang Islam menjaga keamanan orang itu. Ikut menjaga ketertiban. Orang Kristen Natal, kami ikut menjaga keamanan orang itu. Makanya pada saat kami Islam merayakan Idul Fitri, Idul Adha, orang itu bisa mengerti. Itulah indahnya toleransi kami di Indonesia. Percaya atau tidak, negara yang paling terasa dalam bulan Ramadan adalah negara Indonesia. Tak percaya? Mainlah ke Indonesia. Saking toleransinya kami, bahkan ada video orang Malaysia bikin. Di Indonesia kami mau tadarus, kami selama bulan puasa, mau sampai subuh tadarus. Percaya ke tak percaya, jam 9 jam habis orang solat tarawih, masih ada lagi orang ngantor makan untuk orang yang tadarus. Apakah orang Cina marah? Tidak. Begitulah toleransinya kami Indonesia. Bahkan orang Cina pun, orang agama lain pun, orang Kristen pun menunggu saat-saat bulan Ramadan di Indonesia.
Sebab apa? Merasakan meriahnya hidup. Merasakan kebersamaan, toleransi di dalam umat beragama dan umat antar umat beragama. Itulah indahnya Indonesia. Itulah kayanya Indonesia. Anda main kurang jauh. Maka tak salah kalau saya katakan kalian itu hanyalah kata dalam tempurung. Merasa berilmu tapi adab tak punya. Yang membuat konten ini tadi, jangankan ilmu, adab saja jala-jala tak punya.